Shalom teman-teman semuanya. Shalom, Wen. Shalom Opa. Shalom Awan, shalom semua. Shalom, shalom. Shalom. Teman-teman, sorry masih di jalan macet ini. Oke Pak Budi. Bisa kemana digantiin Pak Budi? ya, siapa yang mau gantiin dulu mungkin PPW-nya. Coba biar aku yang gantiin ya Pak Budi ya. Oke ya teman-teman, sebelum kita memulai kelas pada sore hari ini, siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Ora bataka ya rabashkara laba 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 ya laba ya laba laba shana laba bataka laba ya laba shakana laba ya laba se laba ya laba ya laba 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 Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan bentuklah hati jadi berjalan untuk hormatmu cemerlang bagai amas murni Tuhan serahkan hatiku semua ku berikan padamu kuduskan hingga tulus selalu agar aku menyenangkanmu. Ulang Celsius. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati jadi berjalan untuk hormatmu cemerlang bagai amas murni Tuhan ku serahkan hatiku semua ku berikan padamu kuduskan hingga tulus selalu agar aku menyenangkanmu senang hati hanya itu kerinduanku menyenangkanmu senangkan hatimu hanya itu kerinduanku menyenangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku menyenangkanmu senangkan hatimu hanya itu kerinduanku menyenangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku
hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Berjalan ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami selalu memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapak. Sebenarnya memang memulai kelas pada sore hari Bapak. Berkati setiap kami Tuhan yang memiliki pengurapan-Mu bagi setiap kami Bapak. Juga berkati hamba-Mu Pak Royke yang akan mengajarkan desinfektan Bapak. Kami percaya Tuhan setiap materi yang akan diberikan itu boleh memberkati, membawa pelayanan kami untuk semakin lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya Bapak. Berkati hamba-Mu Pak Royke Tuhan dengan membuka kesehatan, kekuatan, hikmat yang baru, pengurapan yang baru daripada bagi setiap hamba-Mu Bapak. Juga berkati kami dan berikan kami semangat yang baru, urapan yang baru, on fire yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kami akan siap menerima pada kelas hari dengan penuh sukacita dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.
Shalom Pak Royke. Ya, shalom Owen. Sorry, saya tadi menunggu koneksi laptop saya. WA web. Salam Pak Royke. Shalom Pak. Kalau memungkinkan kita 1 menit lagi kita bisa mulai, silakan. Sambil materinya nanti saya kirim di WA. Shalom Pak Royke. Tadi kita Ya. udah pujian penyembahan dan doa, Pak. Gimana? Oh, sudah ya. Iya. Oke. Baik. Jadi kita mulai saja ya pertemuan kita. Bentar, saya menunggu koneksi WA web supaya saya bisa mengirimkan data atau PowerPoint tentang materi hari ini. Jadi menyambung pertemuan kita terakhir, kita di 2 pertemuan ini memang kita akan membahas pelayanan pastoral kepada orang-orang yang berduka. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan lanjutkan dengan bagaimana syarat-syarat dari percakapan yang membantu. Sudah terhubung. Coba saya kirimkan dulu ininya ya. Materinya ya. Laptop saya ini kayaknya mesti diganti nih. Lalu lemot. Jujur aku tidak setuju. Sorry ya. Kayaknya pastoral 2 ya. Oke. Jadi melanjutkan materi kita yang terakhir,
Pelayanan pastoral kepada orang berduka kan yang pertama kita sudah melihat pengertian dan situasi orang berduka, lalu pelayanan-pelayanan apa yang bisa diberikan, ya kalau saya sedikit mereview di pertemuan itu, tugas pastor kepada orang berduka adalah menciptakan suatu situasi di mana orang yang berduka dapat menerima, ya, secara rasional situasi-situasi kehilangannya. Dua, menciptakan situasi di mana orang yang berduka dapat mencerna perasaan-perasaan emosi yang problematis, ya. Dan yang ketiga tentu menciptakan situasi di mana orang yang berduka belajar hidup dalam situasi yang baru. Nah, apa yang pastor dapat lakukan yaitu mengunjungi mereka, menghibur, mengajak mereka melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya, membantu mereka dalam hal-hal yang mereka butuhkan. Nah, salah satu yang penting untuk dilakukan adalah salah satu dasar dari penghiburan adalah percakapan-percakapan, ya, percakapan-percakapan atau ya bisa dikatakan sebuah konseling, ya, konseling kepada orang-orang yang berduka. Nah, untuk mencapai tugas percakapan-percakapan yang benar-benar bisa membantu orang itu, maka tentu dibutuhkan syarat-syarat di balik itu atau sebelumnya, sehingga percakapan yang dilakukan itu sangat bisa membantu orang yang berduka. Nah, untuk melihat syarat-syarat sehingga percakapan itu dapat membantu, maka syarat yang pertama yang harus dimiliki oleh pastor dalam melakukan percakapan itu, yang pertama adalah pengertian, ya, karena pengertian itu adalah sikap dasar dari satu percakapan pastoral, ya. Kalian sudah bisa lihat di grup, saya sudah kirimkan materinya, ya. Jadi materi ini saya kirimkan seperti materi yang lalu, tetapi di halaman 7 dan seterusnya itu bagian kedua dari topik ini, ya. Jadi jangan heran di bagian 1 dan halaman 1 sampai 7 itu seperti yang kemarin, dan mulai halaman seterusnya itu materi yang baru. Nah, apa yang dimaksud dengan pengertian? Jadi banyak percakapan pastoral gagal karena tidak mengerti orang yang ia gembalakan atau ia konseling yang mengalami kedukaan. Banyak pastor-pastor atau pelayan kedukaan menasehati, mengkhotbainya tanpa bertanya apakah orang itu mengerti, ya, atau orang itu merasa dimengerti, ya. Jadi pengertian mengerti di sini adalah mengerti secara dalam apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang itu. Nah, tentunya untuk mencapai proses ini, ya, menuntut pastor harus mengidentifikasikan diri dengan orang berduka tersebut, ya. Jadi tentu pelayanan pastoral itu butuh satu kemampuan untuk dia bisa memiliki atau mengidentifikasikan diri dengan orang yang berduka, berusaha memikirkan dan merasakan apa yang orang yang berduka ini pikirkan dan rasakan. Mengerti bukan saja satu keterampilan, tetapi satu keharusan yang harus dimiliki oleh pastor atau pelayan pastoral kedukaan ini. Keterampilan, keharusan yang terpancar dari kasih dan anugerah Allah sendiri. Dalam Perjanjian Lama, ya, dicatat model atau dasar sebagai dasar dari pengertian. Kalau kita lihat, Allah memperhatikan suka duka hambanya. Kalau kita membaca bersama-sama di dalam Keluaran 3 ayat 7,
Ya, di situ dikatakan, aku telah melihat sengsara umatku di Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka yang disebabkan oleh penindasan-penindasan mereka. Jadi di sini tampak bahwa memang Allah itu mengerti, ya, mendengar keluh kesah dan umatnya. Nah, ini dasar dari percakapan, dasar dari syarat yang disebut sebagai pengertian, ya, mengerti. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru pun menulisnya. Perhatikan Yesus lakukan. Dia menerobos tradisi yang kaku, tradisi yang menghalangi kedekatan dan pengertian kepada umatnya. Makanya apa yang Yesus lakukan, dia makan dengan pemungut cukai. Artinya dia mau dekat dengan umatnya supaya dia bisa mengerti apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Jadi intinya kan Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan, supaya dia bisa ada di tengah-tengah manusia dan mengerti pergumulan-pergumulan mereka. Kan dia bisa saja menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa tanpa harus jadi manusia. Tetapi luar biasanya penyelamatan itu, misi penyelamatan itu harus melibatkan cara Allah menjadi manusia, yaitu supaya Allah bisa mengerti pergumulan-pergumulan manusia. Nah, dengan demikian pelayanan pastoral pun diinspirasi dari dasar ini. Yesus menjadi manusia, dia makan dengan pemungut cukai, ya, membela perempuan yang berzina. Jadi ada tradisi dulu menyelamatkan orang yang berzina itu menyampaikan bahwa dia harus bertobat tanpa menyentuh dan mengerti pergumulannya. Kalau Yesus tidak demikian. Yesus tidak hanya berkhotbah, tetapi dia dekat. Ya, dia keseharian perempuan yang berzina, dia mengamati, ya, ada di dalam hidupnya, cara berpikirnya, ya, supaya proyek keselamatan itu bisa terjadi. Jadi baik perjanjian lama dan perjanjian baru memberi dasar kenapa pengertian ini penting untuk dilakukan bagi orang-orang yang perlu, ya, katakanlah begitu ya, perlu diselamatkan atau perlu dijangkau, dihibur dalam pelayanan-pelayanan pastoral. Yesus juga melayani dan menyembuhkan pada hari Sabat, ya. Aturan-aturan dulu hari Sabat itu tidak melakukan apa-apa. Tapi Yesus melihat kebutuhan, urgensi penyelamatan melebihi daripada satu tradisi, aturan. Bayangkan kalau orang itu membutuhkan pelayanan pertolongan di hari Sabat, kalau kita mesti menunggu hari lainnya, momennya sudah lewat. Ya, jadi momentum pengertian ini sangat penting, menjadi dasar supaya percakapan-percakapan bisa dapat berhasil. Nah, pengertian di sini mencakup pertama perhatian, ya. Untuk mengerti, ya, bisa di breakdown lagi isinya apa. Yang pertama, pengertian itu isinya adalah perhatian. Salah satu hal yang erat hubungannya dengan pengertian sebagai sikap dasar dari pastoral ialah perhatian. Jadi perhatian bukanlah hal yang terjadi dengan sendirinya, tetapi terjadi dalam banyak percakapan pastoral.
Jadi kalau kita melayani orang yang berduka, ya, penting sekali kita melakukan percakapan, gitu ya. Tetapi percakapan yang berhasil itu didasari dengan pengertian atau memasuki dunia orang yang berduka itu. Salah satu yang penting adalah perhatian kepada orang itu. Perhatian di sini ya bukan sekedar ya memperhatikan, tetapi perhatian di sini menyangkut hal-hal yang praktis. Ya, pertama, seorang pelayan atau kalau dalam buku ini ya saya bahasakan sebagai pastor lah ya, mewakili pribadi atau pelayan pastoral ya. Jadi pastor penting untuk menanyakan tentang banyak hal. Kesehatannya, pekerjaannya, rumah tangganya. Jadi kalau kita bertanya tentang hal-hal itu menunjukkan bahwa kita memperhatikan orang tersebut. Ya. Jadi perhatian harus benar-benar dapat dilihat dan dirasakan oleh orang tersebut. Ya. Orang yang berduka merasa diperhatikan ya ketika misalnya seorang pastor itu datang ya bercakap-cakap, bertanya-tanya ya atau mengambil satu waktu untuk memiliki percakapan yang berkualitas dengan orang yang berduka. Misalnya mengajak dia duduk ya tanpa penghalang, memperhatikan dia, berbicara sungguh-sungguh ya. Sikap tubuh kita juga harus benar-benar condong kepada orang itu dan bersemangat ya dalam percakapan. Ya, jadi contoh begini Bapak Ibu ya. Untuk menghibur misalnya seorang pastor itu datang dalam satu ibadah penghiburan. Betul ya? Itu kan bagian dari pelayanan kepada kedukaan. Nah, biasanya kan dalam satu ibadah penghiburan itu kan banyak orang yang hadir. Gitu ya. Nah, ada terjadi percakapan-percakapan di sini. Nah, seorang pastor atau seorang pelayan katakanlah kedukaan itu benar-benar harus peka, di mana dia harus memberikan perhatian kepada orang yang berduka. Jangan datang hanya sekedar seolah-olah hanya untuk melakukan satu liturgi ibadah. Ya, kadang-kadang kita kan terjebak ya. Pelayanan penghiburan itu liturgi ibadah. Kita nggak terlalu peduli dengan kondisi orangnya. Kita yang penting memulai ibadah aja. A sampai Z, selesai. Padahal pelayanan penghiburan itu keluarga ingin ada satu perhatian dari pastor atau pelayan yang mengadakan penghiburan. Ya, jadi di sini harus hati-hati. Kalau toh memang kita melakukan pelayanan penghiburan karena banyak orang yang hadir, kita harus lakukan dengan cepat, ya tepat waktu dan di tepat waktu. Pelayan gereja kalau orang itu benar-benar berduka, maka kita harus mengambil satu waktu untuk mengunjungi mereka, mengadakan percakapan yang serius dan melakukan hal-hal seperti yang kita sementara bicarakan ini. Pertama, perhatian. Ya. Nah, di sini kan hal-hal teknis kita belajar. Ini kan pastoral. Jadi ini kan melatih kita praktis. Bagaimana menghibur orang yang berduka. Perhatian kepada dia. Cara-cara perhatian adalah bercakap-cakap.
ya, bertanya tentang hal-hal yang praktis, kemudian duduk menghadap orang itu. Ya, ini kan pelatihan-pelatihan ya. Walaupun secara teori nanti kan kalian akan praktek di lapangan nanti. Kita bisa berdiskusi. Nah, caranya juga duduk, tubuh kita condong kepada dia, kemudian tatapan mata kita, ya, dan tanpa penghalang. Jadi dalam percakapan penghiburan, jangan sampai kita misalnya mengundang orang itu di kantor, contoh ya, kita duduk di balik meja, dan orang itu seperti percakapan yang resmi, ada penghalang. Jadi sebaiknya percakapan-percakapan dalam penghiburan itu duduk seperti di satu tempat yang tidak ada penghalang di depan. Sehingga percakapan itu akan maksimal. Orang itu merasa bahwa pelayan-pelayan ini sangat memperhatikan dan menyentuh kebutuhannya. Oke? Jadi syarat pertama dalam pengertian adalah perhatian. Yang kedua, empati. Empati di sini maksudnya kehangatan dalam relasi percakapan yang penuh kasih sayang kepada orang yang mengalami kedukaan. Nah, kalau perhatian tadi kan dicampur dengan keterampilan ya, keterampilan bagaimana kita berbicara, bahasa tubuh, ya, tatapan. Tetapi empati ini lebih daripada perhatian ya. Itu masuk dari dalam satu hubungan yang dari hati. Ya. Bahwa kita itu benar-benar mengerti tentang apa yang dia alami. Ya, ada rasa empati. Ini kan suatu sikap hati. Ya, satu sikap hati untuk benar-benar mengerti. Ya, kita berbicara dengan penuh kehangatan. Jadi bukan kaku. Bagaimana kabarmu? Apa yang kau alami? Enggak ya. Jadi empati itu benar-benar berbicara dari hati ke hati. Kalau kita bisa masuk pada level ini, maka percakapan penghiburan kita akan menjadi percakapan yang berhasil. Ya. Jadi empati itu akan terasa sekali pada sikap, ya, pada cara kita berkata-kata, pada intonasi yang kita lakukan. Dan ini empati. Pak, maaf, Pak. Saya Pak, Pak. Empati itu benar dari hati. Kalau kita merasa kehilangan seperti yang dia rasakan, maka itulah empati. Ya, akan membuat percakapan kita itu akan menjadi percakapan yang berhasil. Jadi jangan sampai pelayanan kita itu sekedar memperhatikan, sekedar melakukan kata-kata penghiburan tanpa ada empati di hati. Kalau kita memiliki empati yang kuat, maka percakapan kita itu akan berhasil. Hal yang ketiga daripada memperhatikan adalah mendengarkan. Ya. Apa saya pindahkan saja ke ini ya, ke laptop bisa? Atau lanjut aja di sini ya, karena sudah waktunya juga. Jadi syarat yang pertama adalah supaya percakapan itu berhasil, saya sudah katakan tadi, pengertian. Nah, pengertian itu menyangkut perhatian, empati,
Dan yang ketiga, pengertian itu menyangkut mendengarkan. Ya, mendengarkan di sini yang dimaksud adalah kita harus banyak ya Gilan. Kita lanjutkan ya. Saya koneksinya pakai ini. Oke, sorry. Kalau begitu saya matikan koneksi data ya. Data seluler ya. Apa? Oh, di suaranya dimatikan. Oke. Baik. Lanjut. Tadi saya sudah katakan bahwa syarat dari mengerti yang pertama perhatian, yang kedua empati, yang ketiga mendengarkan. Nah, penting sekali pastor yang melayani orang yang berduka itu mendengarkan untuk mendapatkan ya apa sih kesedihan dia, perasaan dia. Nah, biasanya seorang pastor apalagi ya, itu selalu tergoda untuk berkata-kata. Orang yang berduka baru mengucapkan sesuatu hal, pastor sudah mulai menasehati panjang lebar, berkhotbah panjang lebar. Karena memang mungkin seorang pastor dilatih untuk berkhotbah. Oh, untuk mengatasi kehilangan A, B, C, D. Ya, jadi kita banyak berkata-kata dan ini sebenarnya tidak terlalu membantu. Kenapa? Karena kondisi orang yang berduka itu dia yang pertama-tama itu harus dimengerti dulu. Nah, jadi penting itu untuk mendengarkan. Mendengarkan dengan penuh perhatian, mendengarkan dengan kasih untuk mengerti kondisi orang yang berduka. Ya, jadi jangan cepat-cepat berkata-kata. Kalau untuk melayani orang yang kedukaan, percakapan-percakapan kedukaan yang membantu, kita harus mendengarkan. Nah, yang berikutnya, ya lebih dirinci lagi, mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh orang yang berduka. Apa maksudnya? Yang dimaksud di sini, dengarkan dengan teliti kata-katanya. Karena dari kata-kata itu, kita akan mendapatkan fakta-fakta dari orang yang berduka. Fakta-fakta ini penting untuk didengar dengan teliti. Karena tanpa fakta-fakta ini, kita tidak dapat berbicara dengan orang yang berduka. Atau mungkin lebih tepat, kita tidak mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi orang tersebut. Ya, karena orang berduka kan macam-macam. Misalnya dia kehilangan, katakanlah orang yang dia kasih. Ya kan? Kita harus mendengar benar fakta. Kehilangan yang paling berat dia di mananya? Apakah kehilangan yang paling berat dia misalnya orang yang dikasih itu adalah pertemanan, maksudnya dia kehilangan kedekatan hubungan, atau ada orang yang kan mungkin
kehilangannya dia, beratnya dia bukan di hubungannya itu, tetapi kehilangannya dia berat misalnya di soal-soal ketergantungan kehidupan, misalnya biaya hidup. Ya, jadi dia lebih seorang berduka macam-macam. Ya, kehilangan orang yang bisa diajak bicara, dia merasa kehilangan karena waktu-waktu berkualitas dengan orang itu, atau dia merasa kehilangan justru lebih berat karena orang itu memberi dukungan secara finansial, atau mungkin dia merasa kehilangan karena orang itu yang bisa menemani dia di tengah-tengah kesepian dia, misalnya sebagai orang tua. Jadi mendengarkan kata-kata yang diucapkan itu penting sekali untuk bisa mendapatkan fakta-fakta kehilangan, kedukaan yang spesifik orang itu alami. Ya. Berikutnya, kita dasar yang penting untuk kita juga ketahui adalah mendengarkan perasaan-perasaan yang diungkapkan. Dalam proses kedukaan, perasaan-perasaan dan emosi itu selalu memainkan peranan penting. Jika ya orang yang berduka menceritakan situasinya, pasti diwarnai dengan perasaan dan emosi. Nah, harus juga disadari bahwa dalam pelayanan pastoral, perasaan-perasaan atau emosi tidak hanya diungkapkan dengan perkataan, tetapi juga tanpa perkataan. Ya, jadi kita harus juga melihat bagaimana seseorang itu menceritakan kedukaannya. Ya, gerak tubuhnya, isyaratnya, tatapan matanya. Kan ada situasi tertentu mungkin dia tidak berkata-kata, tetapi ketika dia menceritakan satu hal, dia menangis. Nah, kita tahu, oh di titik itu dia yang paling sedih. Tanpa kata-kata kan? Tetapi dari postur, dari isyarat tubuh, ya, tinggi nada, kita tahu di titik itu, oh dia sangat kehilangan kalau masalah itu. Dia sangat berduka di masalah itu. Jadi bukan juga mendengarkan kata-kata dengan teliti, tapi juga perhatikan atau mendengarkan perasaan-perasaan yang dia ungkapkan. Ya. Oke. Nah, jadi syarat dari percakapan yang membantu kan pengertian. Pengertian di sini kan menyangkut perhatian, apa tadi? Empati, mendengarkan. Mendengarkan itu juga ada dua, ya. Mendengarkan kata-kata maupun mendengarkan dalam hal ini perasaan-perasaan. Sebenarnya di sini ada beberapa latihan ya, tapi saya mungkin kita hanya akan membahas satu saja pelatihannya karena waktu ya. Tetapi nanti di materi saya tidak mencantumkan, tapi nanti saya akan coba, kita akan latihan salah satu kasus. Ya. Nah, setelah mengerti, mendengarkan baik dari kata-kata dan perasaan, nah kita masuk ke syarat dari pengertian ini adalah menyatakan pengertian yang diperoleh. Ini penting. Jadi kita sudah belajar bahwa yang paling penting dalam percakapan yaitu mengerti kondisi atau keadaan orang yang berduka. Apa yang dia pikirkan dan bagaimana yang dia rasakan. Gitu ya. Tetapi setelah kita mengerti, dalam percakapan tentunya kita harus memberi atau memberikan respon, ya, atau menyatakan pengertian yang sudah kita peroleh. Kan tidak mungkin kita minta dia cerita lalu kita diam saja, ya. Nanti dia berpikir bahwa orang ini
pastor ini tidak mau mengerti tentang keadaan saya karena dia tidak ada respon. Nah, jadi kita mesti meningkat kepada menyatakan pengertian kita tentang orang yang berduka. Kita mau membuat orang itu mengalami bahwa perasaan-perasaan dan emosi dia dimengerti oleh kita atau oleh pastor. Nah, biasanya menyatakan pengertian kita ini juga penting. Jangan salah, ya. Kita harus menyatakan ya pengertian kita dengan kata-kata yang tepat supaya percakapan kita itu bisa lanjut. Dan endingnya tentu bisa menghibur dia. Pastor atau pelayan kedukaan yang mengadakan konseling begitu, kita harus memberi katakanlah tanggapan gitu ya dengan cara yang tepat. Di sini dikatakan begini, cara-cara tanggapan yang tepat itu diberikan contoh seperti ini. Menurut saya itu benar. Ya, atau saya merasa bahwa tindakan bapak atau ibu itu benar. Jadi dalam percakapan konseling orang yang berduka, kita harus hati-hati dengan tidak memberikan kalimat-kalimat pertanyaan balik. Atau kalimat-kalimat yang mengomentari atau menginterpretasi ya keadaan orang yang berduka. Karena kalau kita berusaha mengomentari atau menginterpretasi, maka kita akan lari atau keluar daripada fokus untuk menghibur orang yang berduka. Karena kan menghibur orang yang berduka harus sesuai dengan perasaan yang dia alami. Sebab kalau kita mengomentari, maka kita akan lebih cenderung menurut kita, bukan menurut dia. Ya. Orang yang berduka, kita harus menyelami keadaannya dan kita harus memberi pernyataan-pernyataan yang sesuai paling tidak menurut pandangannya dulu. Supaya percakapan-percakapan itu akan berlanjut dan kita akan mencapai tugas kita. Percakapan-percakapan itu menjadi percakapan-percakapan yang berhasil. Ya. Percakapan-percakapan yang berhasil. Jadi kita harus menyatakan pengertian yang kita peroleh sesuai dengan keadaan yang dia alami. Jadi bukan memberikan komentar yang terlalu panjang lebar menurut sisi kita, tetapi kita memberikan pernyataan yang tepat sesuai dengan pandangan dia, supaya proses percakapan penghiburan itu akan berhasil. Nah, di titik ini saya ingin kita coba latihan. Ya. Kita akan coba latihan. Ya. Saya kasih satu kasus. Di dalam buku ini ya, kita coba kasih satu kasus. Nanti saya akan minta kalian akan memberi pernyataan, ya, pengertian dari seorang ibu yang berduka. Ya. Sebut saja Ibu Mariana. Dia seorang janda yang berumur 40 tahun. Ya, jadi perhatiin. Dia baru bercerai dengan suaminya. Seorang laki-laki yang pemabuk, bertindak kejam terhadap istri dan anak-anaknya. Dan ketika bertemu dengan pastor,
Dia katakan begini, pada satu pihak saya bergembira bahwa saya telah bercerai dengan suami saya. Ya kan, karena suaminya itu pemabuk ya. Ya tidak bertanggung jawab lah ya. Kasar ya. Mukul-mukul istri dan anak-anak. Tetapi pada lain pihak, ya ini seorang ibu, beban rumah tangga saya menjadi berat. Sekarang segala sesuatu harus saya kerjakan sendiri. Ya kan? Jadi dia ini kan berduka juga kan? Bercerai kan, di satu sisi dia mengatakan dia bergembira, tapi sebenarnya dia katakan berat tambah beban. Segala sesuatu harus saya kerjakan sendiri. Dan yang paling berat ialah pendidikan anak-anak saya. Mereka sekarang mencapai usia yang sulit. Ya, yang sulung 16 tahun, adiknya hampir 15 tahun. Bagaimana saya harus mendidik mereka supaya mereka menjadi orang dewasa yang baik? Banyak sekali hal-hal jelek yang kita baca kan di koran tentang anak-anak usia muda mereka. Saya khawatir anak-anak saya akan juga jatuh ke dalam pergaulan, keadaan-keadaan yang semacam itu. Nah, ini curhatan, ungkapan dari ibu yang berduka. Nah, kira-kira pada waktu Bapak Ibu, ya, ini kan bertindak sebagai pastor, mengadakan konseling atau mengadakan percakapan dengan orang yang berduka seperti ini. Bagaimana tanggapan kita? Ya, dalam hal ini secara khusus menyatakan bahwa kita sudah mendengar apa yang dia curhat dan kita mengerti curhatan hatinya. Bagaimana kata-kata pernyataan pengertian untuk kita sampaikan kepada Ibu Mariana ini? Aku boleh kasih pendapat, Pak? Ada yang bisa memberi tanggapan? Iya, Pak. Boleh aku kasih pendapat sedikit aja? Dina Lase. Iya. Jadi dari cerita itu sih, Pak, itu seperti apa ya? Seperti saudara saya perempuan kandung itu mengalami hal seperti itu juga, Pak. Suaminya mabuk-mabukan, pokoknya semuanya nggak beres, bahkan pernah nggak pulang dari rumah 3 hari 3 malam. Dan kakak saya ini punya anak 2 dan dia mau ceraikan, dan di pastoral minta dikonselingin. Jadi yang saya dapat waktu itu bukan aku sendiri ya, maksudnya ini kakak saya sendiri, kakak kandung nomor 2 gitu. eh Firman Tuhan bilang gini apa ya, manusia itu bisa bercerai, maut yang memisahkan manusia. Maksudnya apapun yang terjadi memang harus dihadapin gitu. Jadi sebagai wanita juga sebenarnya harus berhikmat juga sih Pak, kayak dia harus menjadi tiang doa bagi suaminya. Dan apa sih yang nggak bisa berubah di dunia ini? Jadi eh, banyak tuh cerita-cerita yang kita dengarkan, kesaksian-kesaksian bahwa ada banyak suami-suami yang berubah demi rumah tangganya, karena istrinya itu benar-benar menopang dia, bawa dia dalam doa gitu. Jadi tetap percaya, dan sebenarnya motivasi sih Pak gitu kalau menurut saya. Kalau misalnya mau diceraikan, itu udah kayak menimbulkan benih-benih dari keluarga mereka tentang perceraian gitu Pak. Udah nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sesuatu apa yang salah itu harusnya dibangun, bukan harus apa namanya, ya udahlah udah seperti ini suami saya nggak mau menerima kamu gitu. Ya harus benar-benar bawa dalam doa, istri jadi tiang doa, doakan suami, pasti bisa berubah gitu. Itu aja sih Pak menurut saya. Ya itu kan itu tanggapan dari Bina Lase dalam kasus ini ya. Tetapi yang saya
maksudkan di sini adalah pada waktu kita mengadakan percakapan dengan ibu, ya, contoh seperti ini, apa reaksi kita, ya, apa kalimat-kalimat reaksi kita untuk menyatakan kita mengerti apa yang dia alami. Jadi ya mungkin seperti Bina Lase, ya, itu kan karena dia sudah tahu masalah benar-benar apa yang dialami oleh saudaranya. Kita akan langsung berusaha untuk menasihati panjang lebar, langsung pada kesimpulan, ya kan? Tetapi sebenarnya bagi membangun, ya, penghiburan kepada orang-orang yang berduka, seharusnya tidak seperti itu, ya. Kita harus apa ya, membangun satu percakapan step demi step, ya, langkah demi langkah yang terukur, supaya ibu ini merasa bahwa kita mengerti apa yang sementara dia alami, ya. Masuk dalam soal pengertian, ya. Jadi contoh, ya, saya kasih contoh aja dari kasus ini. Pernyataan pengertian yang harus kita berikan ada beberapa hal, ya. Yang pertama, kita bisa katakan seperti ini. Ibu rupanya sangat khawatir terhadap masa depan kedua anak ibu. Jadi kita menyatakan bahwa kita mulai mengerti bahwa pertama-tama kita tangkap dia itu khawatir terhadap masa depan kedua anaknya setelah perceraian ini. Jadi kita bisa katakan begini, ibu rupanya sangat khawatir terhadap masa depan kedua anak ibu. Terutama karena ibu tidak tahu dengan pasti apakah ibu dapat mendidik mereka dengan baik. Ya kan? Jadi kita mulai menyatakan bahwa kita mengerti problem pertama dia adalah dia khawatir apakah dia bisa mendidik anaknya dengan baik. Ya. Jadi jangan dengan pernyataan langsung bahwa oh, ibu ini berarti ibu takut, ya, bahwa ibu bisa mendidik anaknya dengan baik. Jadi seolah-olah langsung seperti memberi kesimpulan atau memberi pernyataan penghakiman bahwa dia itu tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Mengerti maksudnya? Ini kan keterampilan konseling, ya, ilmu konseling. Jadi pertama-tama dari kasus ini kita memberi pernyataan tentang dia itu memiliki rasa khawatir karena dia tidak tahu dengan pasti apakah dia bisa mendidik anaknya, ya, supaya dia merasa oh kita tahu bahwa ada kekhawatiran. Dengan percakapan ini maka percakapannya akan berkembang, ya kan? Contoh pernyataan yang lain yang tepat dengan situasi seperti ini. Kita bisa katakan begini. Benar, Ibu. Mendidik anak-anak pada waktu ini tidak mudah. Tetapi akhirnya segala sesuatu pasti bisa. Kalau Ibu sabar, ya, mendidik anak-anak Ibu. Jadi perhatikan, ya, dari kalimat ini menunjukkan bahwa kita itu masuk dalam situasinya. Betul, memang nggak gampang, Bu, ya, mendidik anak-anak, ya, pada waktu-waktu ini. Jadi jangan ibu ini curhat bahwa dia merasa khawatir mendidik anak, kita langsung, ya, petantang petenteng katakan, jangan khawatir Ibu, ya, khawatir itu dosa. Dengan perkataan-perkataan itu,
ibu ini akan merasa kita nggak ngerti tentang perasaannya. Karena saat-saat ini dia lagi khawatir. Bisa diterima ya, ini cara konseling, ini kan ilmu. Menangani orang-orang yang berduka. Jadi kita itu harus identifikasi. Oh iya betul Bu ya, Ibu memang gak mudah, memang betul Ibu. Saya ngerti perasaan Ibu, memang gak mudah hari-hari ini mendidik anak. Tapi percaya pasti bisa. Kalau kita mau sabar menghadapi anak-anak. Oke, sampai di sini bisa mengerti. Jadi kita sudah menangkap tentang kekhawatirannya, tentang masa depan. Kita mengerti, kita setuju dengan perasaannya, memang betul, nggak mudah. Pernyataan berikut yang penting juga untuk kita sampaikan. Ya, contoh di sini ya. Saya mengerti bahwa ibu tidak tahu bagaimana cara ibu harus mendidik anak-anak ibu. Supaya mereka menjadi orang-orang dewasa yang baik. Tetapi dari cerita ibu, saya yakin bahwa ibu akhirnya akan berhasil dalam usaha ibu. Jadi pertama kita masuk, kita mengerti dulu. Jangan dibantah dulu, kira-kira begitu. Tetapi kita harus mengarahkan, menyatakan bahwa kita yakin ibu ini pasti bisa mengatasi. Gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada orang lain yang bisa memberikan memberikan tanggapan? Ya, Pak, saya bisa tambahin nggak, Pak? Ya, silakan. Misalnya kita cuma pakai kata-kata, saya mengerti apa yang Ibu rasakan saat ini, tetapi kita kan misalnya bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, gitu kan, Pak. Jadi maksudnya dengan awal kasih kata-kata penghiburan dan kasih kata-kata semangat, bisa nggak Pak kayak begitu? Misalnya pas kita ke yang meninggal, saya mengerti nih saat ini perasaan Ibu tuh memang berat ditinggalkan orang yang kita misalnya cintai, gitu ya, begitu untuk masa depan anak-anak juga. Kan pasti berat juga, tapi kita kan percaya Tuhan pasti akan memberi kekuatan, memberikan perlindungan, dan Dia Allah yang mencukupkan. Itu Pak. Oke, betul. Betul, saya setuju Bu. Tetapi begini, maksud saya kita step by step. Jadi jangan dalam percakapan pastoral kita langsung pingin menyelesaikan itu. Ya. Karena sebenarnya dari teknik konseling itu tidak membantu sebenarnya. Karena pada level ini dia itu hanya mau curhat dulu. Curhat dulu gitu ya. Memang kadang-kadang pelayan pastoral kita pingin dalam 2 jam dia langsung terhibur. Kita langsung Artinya kita masuk dulu ya Pak. Kita harus ikut masuk ke dalam masalahnya ya Pak ya. Ya, betul, betul. Ya, jadi kita merasakan betul. dulu, antipasi dulu, baru setelah itu kita kasih kekuatan, begitu kan maksudnya? Ya, makasih Pak. Betul, betul. Itu yang saya maksud. Jadi kita harus terukur. Artinya supaya orang untuk sembuh, orang untuk terhibur, itu perlu step by step. Kalau bisa kita masuk lagi ke masalahnya, dalam arti, iya saya mengerti, Ibu khawatir ya. Supaya dia membuka lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Sebab kalau kita langsung, oh iya Bu, Tuhan mengatakan jangan khawatir. Dia langsung diam. Akhirnya kita pulang sebenarnya belum menjawab, belum menghibur dia. Itu maksudnya ya. Jadi memang ini teknik dalam percakapan pastoral, ini sudah dalam teknik konseling. Ya, ini sudah agak dalam arti rumit dan walaupun ini praktis, tetapi kita harus terlatih, kita bukan lagi khotbah. Kalau khotbah kan langsung, oh Bu, kalau khawatir A, B, C, D. Selesai. Doa, puasa, serahkan sama Tuhan. Selesai. Kan nggak begitu. Dalam arti, ya itu pernyataan yang benar, tetapi tidak menuntaskan atau tidak membuat
penghiburan itu mendarat kepada orang yang membutuhkan. Jadi harus step by step, ya. Jadi setelah kita mendengarkan kata-katanya, kita masuk dalam step menyatakan pengertian yang diperoleh. Ya. Jadi harus mengidentifikasi dari kata-katanya kita tahu, oh dia tentang khawatir. Kita respon, ya Bu, kami rupanya memang betul ya, Ibu khawatir terhadap masa depan. Karena Ibu tidak tahu dengan pasti apakah Ibu mampu mendidik. Ya. Kalau Ibu belum bercerai dengan suami Ibu, pasti pendidikan kedua anak Ibu diserahkan juga, berbagi juga dengan suami kan? Gitu ya. Jadi pernyataan-pernyataan step by step ini akan membuat dia merasa, oh iya kita ngerti kekhawatirannya dia, merasa ketidakmampuan dia sekarang sendiri, walaupun memang suaminya kurang ajar, tetapi paling tidak kan kalau ada suami kan akan terbagi bebannya, ya kan? Iya Pak. Dengan percakapan ini, ibu ini akan tahu bahwa pastor ini mengerti tentang pergumulannya dan menyatakan bahwa dia mampu untuk mengatasinya. Kira-kira begitu. Jadi jangan dulu dalam tanda petik menggurui, tetapi memberi pernyataan-pernyataan dulu. Bahwa ibu ini walaupun memang betul sulit hari-hari ini. Jadi jangan langsung dibantah. Iya Bu, hari-hari ini sulit. Tapi kan kalau ibu setia ke ibadah, ibu membaca firman, tentu tidak akan ada khawatir itu. Nah, itu jangan dulu begitu. Itu tidak membantu. Jadi seolah-olah dia merasa, wah pastor ini nggak ngerti. Saya lagi berduka, maka saya disuruh harus begini, begini, begitu, dan begini. Jadi jangan langsung kalimat memberikan aturan untuk dia lakukan A, lakukan B, lakukan C. Enggak. Jadi kita memberikan pernyataan-pernyataan dulu dari pergumulan kedukaan yang dia alami pada step ini. Oke? Mau komen Pak? Silakan. Boleh Pak komen Pak? Silakan. Ini kalau menilik pengalaman saya Pak, ya, menilik pengalaman saya, mungkin saya juga bisa salah. Biasanya kalau di pertemuan pertama Pak, kalau ada jemaat yang curhat, biasanya tuh saya lakuin hanya dengerin Pak. Saya cuma ngasih kuping saya dengerin, saya simpati kepada masalahnya, terus diakhiri dengan doa. Sudah Pak. Tapi pertemuan kedua akan berbeda Pak. Jadi yang Bapak maksudkan step by step itu yang udah saya lakukan gitu. Jadi step pertama biasanya saya cuma dengerin aja Pak. Saya nggak mau ngapa-ngapain. Cuma oh ya sudah yuk kita doa. Udah Pak, pulang. Tapi setelah nanti ketemu lagi, ada pertemuan kedua, ngobrol lagi. Nah di situ baru Pak yang tadi yang Bapak bilang gitu. Ya susah ya memang didik anak misalkan gitu. Didik anak tuh memang susah. Dan biasanya kita kasih contoh kita sendiri Pak, hidup saya sendiri. Bagaimana mendidik anak, sama-sama susah. Nah, step by step, tapi contohnya saya sendiri gitu Pak. Kira-kira gitu Pak, makasih. Ya, betul ya. Jadi sudah sesuai dengan teori yang disampaikan ini ya. Yang pertama kan pengertian, yang pertama saya sudah sampaikan tadi kan bahwa kita harus perhatian kepada dia. Kemudian benar-benar dari empati. Lalu yang seperti dikatakan Bapak, mendengarkan. Ya, jadi jangan langsung
memberikan kesimpulan dan sebagainya, dengarkan aja. Tetapi dengarkan juga secara teori, ya, bukan cuma sekedar mendengar, tapi mendengarkan kata-kata yang diucapkan. Jadi fakta-fakta apa, memang perlu kesabaran, perlu energi menghibur orang yang berduka, ya. Mendengarkan fakta-fakta, kata-kata yang diucapkan. Karena untuk kita dapatkan fakta. Juga memperhatikan, mendengarkan di sini perasaan-perasaan yang diungkapkan. Ya toh? Sudah sesuai? Nah, makanya saya katakan memang kelas ini kan banyak yang memang sudah praktek pelayanan. Jadi kita hanya akan menyesuaikan dari pengalaman dan teori. Dan bagi yang belum, ini akan menjadi satu ilmu yang sangat baik sekali untuk diterapkan. Ya, sudah ada pengalaman, ditunjang dengan pengalaman dan teori-teori supaya kita praktek ke depan akan lebih sempurna. Jadi sudah betul seperti tadi, kita belum mengakukan apa-apa, tetapi kita mendengarkan. Tetapi kalau sudah dalam pertemuan berikutnya, mendengarkan kan kita sudah mesti memberikan pernyataan dari pengertian kita. Ya kan, tidak mungkin setiap minggu kita hanya mendengarkan saja. Nanti dia berpikir, orang ini ngerti nggak sih? Ya, cuma dengar-dengar aja. Saya kan butuh komentar gitu kan. Nah, komentar yang sudah saya sampaikan tadi, jangan juga berlebihan komentar. Komentar sesuai dengan apa dulu yang dia rasakan. Hati-hati, hindari pertanyaan. Sebab apa? Kalau kita banyak bertanya, itu seolah-olah kita itu seperti polisi atau seperti hakim yang menghakimi. Ya, misalnya dia berduka, saya takut ya mengalami ini semua. Jangan kita seperti hakim. Takut apa yang ibu alami? Jadi hindari pertanyaan. Pernyataan itu lebih penting. Oh, kami mengerti ibu khawatir. Karena membesarkan anak memang hari-hari ini nggak gampang ya Bu ya. Itu. Jadi jangan terlalu bertanya. Yang ibu takutkan apa ya? Mendidik anak, sekolahnya di mana, atau ibu kurang banyak kenalan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan tidak membantu untuk menghibur ya. Itu hanya seperti hakim atau polisi yang menginterogasi. Nah, itu dari ilmu konseling. Oke? Baik, sudah sesuai dengan pengalaman dari Pak tadi yang menyatakan kita perlu mendengar. Ada lagi yang mau memberi komentar sebelum kita maju? Kita selesaikan aja ya proyek ini ya. Jadi setelah mengerti dia, empati dia, memberi pernyataan, maka kita akan melangkah ke berikut ya. Ada latihan tapi kita langkahi saja. Yang kedua, syarat dari percakapan yang membantu adalah akseptasi dalam percakapan pastoral. Akseptasi itu maksudnya penerimaan. Ya, coba kita next PowerPoint-nya mengatakan akseptasi atau penerimaan akan orang yang berduka. Jadi kita harus menerima orang itu apa adanya. Dengan segala kelainannya. Wah, ini memang nggak gampang. Saya jujur juga ya. Kadang-kadang saya agak lemah di sini atau kalah di sini. Apalagi terlebih lagi kalau kita itu bukan bidang ya. Memang berbeda kalau bidang konseling ya. Ya akan lebih sabar dalam step by step. Tapi kadang-kadang kan kita orang praktis. Kita pingin cepat selesai ya. Dan begitu orang datang kita mulai curiga. Orang ini nggak benar orang ini. Ya. Dia
sepertinya kacau sekali orang ini. Wah, dia ini nggak bisa ditangani. Nah, untuk memberi penghiburan kepada orang-orang seperti ini, percakapan kita itu nggak akan berhasil. Jadi, ya harus saya akui, ini kan memang teori yang sudah dipraktekkan dan berhasil ya menghibur, ya meringankan beban orang-orang yang berduka. Jadi setelah kita mengerti, yang kedua kita harus memiliki yang namanya akseptasi, penerimaan. Akseptasi itu artinya kita harus menerima dia padanya. Walaupun mungkin dia lagi kasar, dia tidak simpatik, buruk, ya, kita harus menerima, mendengar keluhan-keluhannya. Karena itu kunci untuk pelayanan kita itu berhasil. Ya. Ada contoh yang sehari-hari. Jadi kita kan banyak mendengar begini. Kita banyak mengeluh pelayanan-pelayanan yang tidak simpatik. Kira-kira begitu ya. Walaupun kita sudah melakukan yang baik, tetapi orang-orang yang kita hadapi itu kita merasa kurang simpatik. Akhirnya kebutuhan kita itu tidak terjawab. Contoh ya, contoh. Kita pergi ke dokter. Ya. Dan kita mengeluh, kenapa? Dokter ini kayaknya kurang simpatik. Dia seolah-olah tidak menerima kita sebagai pasien. Jadi kita merasa ya, walaupun mungkin dokter ini pinter, tetapi kita merasa saya nggak cocok untuk berobat dengan dokter ini. Kenapa? Dia itu kurang simpatik. Jadi dari pandangan pasien. Nah, coba dibalik. Kita katakanlah dokter secara rohani. Kalau ada pasien datang, yang pertama-tama kita, supaya dia merasa nyaman, kita itu harus menerima dia. Betul nggak ya? Kadang-kadang juga saya lihat ya pengalaman saya atau katakanlah istri ya, keluarga. Kita berbelanja di toko. Kita akan lebih senang berbelanja kepada toko yang pegawainya itu accepted, menerima kita. Betul nggak? Dia belum tahu juga kan kita mau beli apa enggak. Tapi kalau kita masuk toko, lalu dia itu sangat menerima kita. Mari Bu, coba aja Bu, nggak apa-apa gitu ya. Nggak beli juga, nggak ada masalah. Jadi dia menerima kita dulu lah kira-kira. Kita akan lebih nyaman, betul nggak? Dan kemungkinan kita akan lebih membeli barangnya. Walaupun mungkin akan lebih mahal. Daripada toko mungkin lebih murah, barangnya ada yang kita butuhkan, tapi kalau dia kayak acu tak acu ya, lihat handphone contoh ya, ya lihat-lihat aja Bu sendiri, dia nggak mendekati, dia nggak apa kebutuhannya, mungkin warna ini yang disukai, oh ini yang model baru. Jadi kita merasa kalau nggak diterima, saya nggak mau dengan orang itu, karena orang itu tidak memberi solusi. Nah, kira-kira begitu. Sebagai pelayan pastoral, kita katakanlah kan penjual jasa. Kalau ada pasien datang, dia itu seperti pembeli. Dia ingin kebutuhannya itu ada solusi. Nah, kalau dia sudah datang dan kita, orang ini kasar, ya kita layani aja dia dengan nggak sungguh-sungguh gitu. Tidak simpatik, maka dia akan lari dan dia tidak menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira itu seperti itu juga dalam pelayanan pastoral kepada orang ini. Yang kedua, kita itu harus ada penerimaan. Penerimaan artinya menerima dia apa adanya. Walaupun dia kadang-kadang bicaranya ngaco, ya namanya juga orang lagi stres. Kadang-kadang kan dia marahin kita, dia
ngomongnya seperti apa. Nah, kita harus ada penerimaan. Ya, saya singkat saja ya. Dan yang penerimaan ini menyangkut tuntutan dalam pelayanan pastoral dan relasi antara pastor dan yang dia gembalakan. Ya, saya akan jelaskan nanti dalam pertemuan berikutnya ya, supaya lebih jelas. Tetapi secara kesimpulan, kita itu menerima dia apa adanya. Oke? Dan yang ketiga, coba kita lanjutkan supaya lebih singkat, supaya bisa menyelesaikan pertemuan ini, adalah di halaman 17, kebebasan dan tanggung jawab. Ya. Kebebasan yang pastor berikan kepada orang berduka yang ia gembalakan adalah satu bentuk respek dari pastor kepadanya. Ya. Jadi harus ada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Artinya gini, seorang berduka harus mendapatkan kebebasan menyatakan pikirannya. Jadi jangan dibatasi emosinya. Ya, kalau dia meledak, dia teriak, nggak apa-apa. Ya, tanpa paksaan, bebas. Artinya memang kita perlu sabar dengan orang-orang yang mengalami. Tetapi juga melibatkan tanggung jawab. Artinya kebebasan di atas harus disertai dengan tanggung jawab untuk orang-orang yang berduka itu merasakan bahwa dia menerima persoalan yang dia alami, dan dia tidak boleh melarikan diri dari tanggung jawab untuk hal itu. Ya, oke, waktu saya sudah habis. Terima kasih. Jadi yang kita bicarakan sekali lagi gambaran besarnya adalah percakapan pastoral yang berhasil adalah mengerti, ya. Kemudian kita harus ada penerimaan, dan yang ketiga adalah kebebasan. Itu yang harus kita pegang. Kalau kita punya dasar ketiga itu yang baik, maka percakapan, penghiburan akan berhasil dengan maksimal. Ya, Tanya dikit, saya rasa Pak. itu demikian. Nanti kalian bisa membaca lebih teliti lagi, dan nanti dalam pertemuan berikut saya akan ambil waktu sedikit untuk menjelaskan hal ini karena waktu sudah sangat mepet. Minggu depan kita masih ada satu ya pertemuan, lalu kita akan UTS. Oke. Sampai di sini ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Tanya, Pak. Ya, silakan. Tanya, Pak. Apakah bisa dibilang berhasil sebuah percakapan pastoral walaupun kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya, Pak? Ya, kalau saya jawab dengan singkat, ya, bisa berhasil. Karena semuanya percakapan pastoral, ya, bukan kita yang membuat solusi, tetapi orang itu kita bantu untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Ingat, saya sudah bilang tadi kan, ketiga, pastoral itu hanya membuat situasi yang mendukung dia. Yang pertama, menerima keadaannya. Yang kedua, dia bisa mencerna problem kedukaannya. Dan yang ketiga, supaya dia bisa hidup dengan cara yang baru setelah kedukaan itu dia alami. Jadi walaupun kita tidak menyelesaikan, percakapan pastoral kita bisa dikatakan berhasil. Kalau kita sudah membuat step-step, karena kan akhirnya yang memutuskan keberhasilan adalah orang itu sendiri. Ya, setuju, Pak. Cuma kadang-kadang orang di lapangan, Pak, kadang-kadang tuh punya satu pendapat bahwa yang namanya percakapan pastoral tuh harus beres sama kita juga gitu, Pak. Entah itu, biasanya kan begitu kalau di lapangan, pengennya kita tuh seperti Superman gitu loh, Pak. Bisa nyelesain masalah. Dan kadang-kadang itu kan yang diharapin oleh
Jemaat, misalnya ada jemaat yang butuh uang nih. Ya, misalkan ada kondisi keuangan lah. Kan mereka butuh uang, Pak. Gitu. Bukan butuh solusi, butuhnya uang gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa Iya. nyelesain masalah kalau tentang uang gitu kan. Paling kita ngasih ya dengan pernyataan menerima, ngasih kesabaran dan sebagainya. Gitu, Pak. Gitu Pak kira-kira kalau di lapangan Pak. Makasih. Ya, betul Pak. Jadi memang ini banyak segi ya. Nanti kita bicarakanlah minggu depan ya karena waktu. Nanti kita akan coba kita akan lihat kesesuaian-kesesuaian. Jadi karena memang itulah pelayanan pastoral memang gak gampang, butuh kesabaran. Ya, ada dari konseli dia ingin masalahnya selesai, padahal pendekatannya mungkin bukan di situ. Ya, dia membutuhkan uang, tetapi sebenarnya kita percaya mungkin masalahnya memang bukan di uang, begitu ya. Jadi di sini kan dibilang tanggung jawab pelayanan pastoral. Aslinya orang itu harus juga menerima persoalannya. Dia yang harus menyelesaikannya. Jadi jangan seolah-olah dia curahkan, lalu pastor yang harus memikul tanggung jawab itu. Padahal yang memikul tanggung jawab dia. Misalnya tentang keuangan. Ya, ada kehilangan, kan tidak mungkin kita yang membiayai hidupnya. Dia yang harus memikul tanggung jawab itu. Itu yang penyelesaian yang benar. Bukan kita harus menanggung seluruh tagihannya, itu yang berhasil. Nah, itu enggak. Makanya secara teori kan di sini ada yang namanya kebebasan dan tanggung jawab. Kita harus menempatkan pada kebebasan dan tanggung jawab yang sesuai. Nanti ada hal lain lagi tentang kesesuaian dari pastoral yang perlu untuk kita mengerti. Kadang-kadang ada pendekatan-pendekatan kita harus sesuai keinginannya apa, pendekatan kita apa. Ada kan konseli yang saya cuma pingin hal-hal yang praktis saja. Sementara pendekatan kita mungkin pendekatan ke hal-hal yang rohani. Ada yang sebaliknya. Nah, kita harus tahu kondisi apa, kita harus dekatkan, pasangkan dengan tepat supaya apa yang dia butuhkan dan yang kita berikan itu pas. Gitu. Oke, chapel jam 7. Terima kasih ya. Pertanyaan terakhir buat ketua kelas. Siapa yang tidak hadir supaya saya bisa absensi? Hadir semua sih Pak. Hadir semuanya? Iya. Oke, kalau begitu silakan berdoa untuk menutup pertemuan kita. Iya, silakan Pak Budi. Baik, nih teman-teman kita tutup sesi pertama ini. Tuhan terima kasih Bapa. Telah banyak Tuhan yang kami dengar pada pertemuan sesi pertama ini pastoral Tuhan. Dan ini sungguh bermanfaat bagi kami Tuhan. Untuk langkah-langkah kami nantinya setelah Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi apapun seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Royke Tuhan, kesehatan, berkati pelayanan, keluarganya, pekerjaannya seluruhnya Tuhan. Juga kemampuan akan pengajarannya ya Bapak, sehingga apa yang diajarkan kepada kami ini sungguh bermanfaat, sungguh luar biasa bagi pelayanan kami nantinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih begitu untuk kami Tuhan. Berikan kami pemahaman, pengertian Tuhan untuk seluruh apa yang telah diajarkan oleh Pak Roy kepada sore malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya, seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Royke. Baik, Tuhan berkati.